Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pengurus masjid, tokoh masyarakat dan seluruh jamaah yang sama-sama hadir, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat, maghfirah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan sehat, panjang umur, rezekinya yang melimpah dan barokah, serta orang tua kita, guru-guru kita, semuanya yang hak menerima doa dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya, menerima amal solehnya, ditempatkan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah selesai membahas tentang rukun-rukun salat, di antara rukun salat itu ada niat. Di sini musannif akan menjelaskan tentang niat. Faslun fima yu'tabaru fin niyati. Qala al-musannif an-niyatu salasu darajatin. Malam ini kita akan sama-sama menyimak hal-hal yang berkaitan dengan niat. Yang terhitung niat itu seperti apa? Karena innamal a'malu binniyat. Kata Syekh Nawawi bahwa niat itu ada 3 derajat. Ada 3 derajat. Yang pertama, ingkanatis sholatu fardhon, walau fardhu kifayatin kasolatil janazati au qadaan kalfatiat kalfaitati wa mu'adatan nadron li asliha au nadron fihi salah satu asya. Apabila solatnya itu solat fardu, sekalipun fardunya itu fardu kifayah. Kalau yang disebut fardu saja ya kita paham itu sholat 5 waktu misalnya, fardu. Sholat Jumat fardu. Walaupun fardunya fardu kifayah seperti sholat jenazah, itu fardu kifayah. Jadi kalau orang sini tidak ikut menyolatin semuanya, yang penting sudah ada yang mewakili, cukup itu ya. Tapi menyolatin semuanya tentu lebih bagus, tapi tidak punya kesempatan waktu, kadang-kadang berhalangan, tapi sudah terwakili. Atau sholat qadha. Sholat qadha itu sholat fardu yang tertinggal pada waktunya, namanya sholat qadha. Kalau dilakukan pada waktunya adaan, karena sudah habis waktunya qadaan namanya ya bayarlah gitulah. Misalnya tidurnya pulas pagi-pagi, bangun-bangun jam 7. Jam 7 itu kan waktu subuh sudah habis, berarti sholatnya apa itu? Qadaan, ya kan? Qadaan karena sudah di luar waktu sholat subuh. Atau wa mu'adatan, atau sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu sholat yang diulangi. Diulangi bagaimana sholat?
Mungkin tadi ada kekurangan atau sengaja diulangi. Contoh, tadi sholat sendirian nih di masjid, nggak ada orang ya. Tidak lama datang tuh orang yang mau apa? Sholat. Kita mengulangi sholat supaya berjamaah, muadah, mengulangi sholat. Atau Jumat ada muadah. Malah ada yang menyebutkan sholat duhur ba'da Jumat juga apa itu? Muadah, macam-macam lah ya. Nggak dibahas itu. Yang penting sholat-sholat semacam itu, sholat-sholat yang fardu, di dalamnya itu wajaba fihi salah satu asya'a. Sholat fardu seperti itu dalam niatnya harus ada 3 perkara. Harus ada 3 kriteria. Nah, kalau kurang dari 3 berarti tidak jadi apanya? Niatnya untuk sholat fardu. Apa saja yang 3? Ahaduha qasdul fi'li. Yang pertama adalah menyengaja. Nah, qasdul fi'li menyengaja melakukan sholat. Jadi yang namanya qasdu itu maksud banget sholat gitu. Jangan antara maksud dan tidak maksud sholat tuh ya. Karena ini berkaitan dengan apa? Niat. Jadi mau sholat tuh maksud. Ngerti kan maksud? Orang kalau maksud pergi ya udah siap berarti. Beda dengan orang yang ente mah gak maksud sih. Nah itu kan, itu qasdul fi'li namanya. Paham ya? Qasdul fi'li ay niatul fi'li sholati, yaitu yang dimaksud qasdul fi'li adalah niat melakukan atau mengerjakan sholat. Istahdharaha litamayyaza an sa'ilil af'ali. Kenapa mesti ada niat, mesti ada maksud untuk mengerjakan sholat? Supaya beda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena ini berkaitannya dengan ibadah. Tuh, pertama itu ya. Jadi harus ada apa? Qasdul fi'li. Wala tajibul idhafatu ilallahi ta'ala, dan tidak diwajibkan menyandarkannya kepada lafaz karena Allah. Tidak wajib, tapi kalau disebut bagus gitu ya. Kan kadang kita gitu pakai fardhol lillahi ta'ala. Nah, tidak pakai lillahi ta'ala itu tidak wajib. Cuman itu sunat, lebih bagus. Kenapa disebut tidak wajib? Sebab li'annal ibadata la takunu illa lahu. Kan ibadah itu tidak dikerjakan kecuali untuk siapa? Allah. Jadi dengan mengerjakannya sesungguhnya itu sudah lillahi ta'ala. Nah, lakin tustahabu, tetapi mengucap lillahi ta'ala itu, kalau bahasa kita dalam hati itu karena Allah, itu yustahabu, dianjurkan. Dianjurkan atau sebutlah disunatkan lah ya. Untuk apa? Liyatahaqqaqa ma'nal ikhlasi, supaya lebih nyata makna keikhlasan dalam melaksanakan ibadah. Sholli fardhul isya 4 rakaatin kan begitu. Mustaqbil qiblati fardhon lillahi ta'ala. Nah itu. Jadi yang pertama qasdul fi'li. Mana qasdul fi'li? Nawaitu usolli fardhul isya. Usolli itu kalimat usolli, sejak aku sholat, itu disebutnya qasdul fi'li. Nah, sejak aku melakukan sholat, itu namanya apa? Qasdul fi'li. Najak melakukan sholat. Wa yustahabbu niyatul istiqbalil qiblati, dan sunat juga diniatkan menghadap kiblat. Makanya ada mustaqbilal kiblati. Itu sunat itu. Yang wajibnya itu mana tadi? Qasdul fi'li. Usollinya tuh niat aku sholat, neja aku sholat. Mustaqbilal kiblatinya ngomongin begitu tuh di hati itu apa? Sunat. Ada yang mustaqbilal kiblati,
ada yang mustaqbilal Ka'bati. Ini mana yang benar nih? Boleh nggak dua-duanya? Ya, jangan berantem aja dah. Ya. Ada yang katanya kalau mustaqbilal Ka'bah untuk orang yang sholat di dekat Ka'bah. Ada lagi yang berpendapat kalau mustaqbilal Ka'bah orang yang sudah berhaji atau berumroh karena sudah melihat Ka'bah. Yang belum katanya mustaqbilal kiblat. Kata pendapat yang satunya, mau belum mustaqbilal Ka'bah boleh, mustaqbilal kiblat juga boleh. Wong yang dimaksud kiblat itu apa? Ka'bah juga. Udahlah, nggak usah berantem yang begitu-begituan mah ya. Nah, itu sunat tuh ya. Wa ada di rokaati, dan juga termasuk mustahab sunat menyebut hitungan rokaat. Maghrib salasa rokaatin, kan gitu ya. Isya arba'a rokaatin, itu sunat. Paham ya? Nah, sunat. Tetapi walau akhto'a fil adadi ka'anna wa duhra salasan aw khamsan lam tanaqid sholatu. Tetapi jika ia menyebutkan jumlah rokaatnya itu salah, sholat duhur dia nyebutnya salasa rokaatin atau khamsa rokaatin, nyebutnya 3 rokaat atau 5 rokaat, maka itu tidak dihitung sholatnya. Jadi jangan, kalau mau disebut jangan salah apa? Hitungan. Nanya dulu lah ke marbot. Hari Salasa berapa ya? 3. Oh berarti maghrib gitu ya. Kalau rokaaten berapa? 2. Jangan sampai subuh arba'a rokaatin nanti ya. Karena kalau salah penyebutan itu ketika niat berarti lantan akid sholat tuh. Tidak dihitung sholatnya. Tapi itu mengucapkan itu adalah sunnah. Yang kedua, kalau sholatnya sholat fardu harus ada wasaniha at-ta'yinu, menentukan, menyebut, ditentukan sholatnya apa, duhur tah, asar tah, maghrib tah, dan seterusnya. Makanya ada usolli fardod duhri, usolli fardol asri, dan seterusnya. Niat aku sholat duhur. Nah itu sudah masuk 2 kategori. Nyebut niat aku sholat duhur di hati nih, atau diucapkan ya bilisan sunat. Awas, yang wajibnya itu di mana? Di dalam hati ketika takbiratul ihram. Menyebutkan dalam hatinya itu terlintas niat aku atau neja aku sholat duhur, itu sudah 2 kategori. Yang pertama menuju sholat, qasdul fi'li. Yang kedua ta'yin, menentukan jenis sholatnya. Paham? Nah sebut tuh duhur tah, asar tah ya. Untuk apa? Supaya membedakan dengan sholat-sholat yang lain. Itu kalau fardu. 3, wasali suhal fardiyatu, dan yang ketiga kalau sholatnya sholat fardu yang tadi atau sholat fardu kifayah, maka yang ketiga harus menyebutkan keparduannya. Sholli fardod duhri, itu sudah cukup. Sholli fardhu duhri Allahu akbar, cukup apa enggak? Cukup, sebab di situ sudah ada 3 kategori. 1 qasdul fi'li, usolli, sejak aku sholat. Yang kedua ta'yin, duhri. Tuh. Yang ketiga fardiyah, fardon lillahi ta'ala. Itu sudah tercukupi, terpenuhi 3 kategori tadi. Jadi kalau usolli fardhu duhri Allahu akbar, itu sudah sah. Paham ya? Dalam hati yang wajibnya, awas ya, niat aku atau neja aku sholat duhur fardu karena Allah, itu sudah sah. Karena yang tadi menyebut istiqbalul kiblat, menyebut rokaat, itu adalah sunnah, termasuk menyebut lillahi ta'ala. Pantesan ada yang takbirnya cepet ya, Allahu akbar. Nah, ternyata dia hanya ngomongnya apa? Niat aku sholat duhur fardu gitu ya. Nah, ada yang lama, nah itu yang panjang mungkin niatnya.
niat aku sholat duhur 4 rakaat madhep ka kiblat, tidak kemana-mana, fardu karena Allah Ta'ala gitu, mungkin panjang gitu ya. Nah itu, jadi kalau ada yang cepat biarkan dia cepat, yang penting masuk niat 3 kategori tadi ya. Kalau yang lama mungkin dia pengen masuk banget gitu ya, lama nggak apa-apa, yang penting bener gitu ya. Nah 3 tuh. Dah. Selanjutnya jadi disebut fardiyah itu supaya membedakan dengan sholat-sholat yang lain. Fala yajibul fardiyatu fis sholati sobiyyi, tapi tidak harus menyebut fardu kalau yang sholatnya anak kecil. Belum baligh nih mah. Masih belum baligh, 10 tahun nih, 12 tahun ya, belum ada alamat-alamat baligh, tidak wajib menyebut apa? Fardu. Kenapa? Li'anna sholatahu taqa'u naflan ittifaqon. Karena anak kecil yang menjalankan sholat tadi seperti kita maghrib, duhur, isya, subuh segala macam, bagi dia adalah sunnah. Jadi tidak wajib menyebut apa? Fardu. Pahalanya untuk kedua orang tuanya. Dia kalau sudah gede begini kan nggak bisa berterima kasih kepada orang tua dengan ibadah ya. Lagi kecil malas sholat, udah gede buat sendiri. Jadi buat orang tua kapan? Nyusahin doang. Musingin doang ya. Lagi kecil musingin nggak mau sholat. Udah gede sholatnya buat sendiri. Makanya anak-anak kudu belajar sholat itu ya sekemampuan anak-anak. Pahalanya itu untuk kedua orang tua. Bagi dia tidak wajib menyebutkan kefarduan karena status untuk dia adalah sunat. Ini sepakat para ulama. Bikhilafil mu'adati, papia khilafun, beda lagi dengan sholat mu'adah yang tadi disebut. Mu'adah tuh sholat yang diulangi, maka di sini terjadi perbedaan pendapat. Wa inna ma wajaba niyatul fardiyati ala sobi fi sholatil janazati, tetapi walaupun yang sholatnya anak kecil, kalau sholatnya sholat jenazah dia wajib menyebut fardu. Dia wajib menyebut fardu. Kenapa? Li'anna sholatahu la makanati li isqatil fardi anil mukallafina, karena sholatnya anak kecil dalam sholat jenazah itu untuk menggugurkan kewajiban kepada orang-orang mukallaf. Maka dia harus pakai kalimat apa? Fardu. Enaknya ngaji mah ya lah. Enggak ruwet sebetulnya apa-apa juga kalau ada ilmunya mah ya. Yang ruwet itu kan kalau nggak ngerti. Udah nggak ngerti, merasa paling ngerti, nambah ruwet juga itu ya. Dah. Untuk biro fiadalika wala budda fil muadati wal mandurati min niyatil fardiyah, dikatakan tidak boleh tidak untuk orang yang sholatnya sholat muadah atau sholatnya sholat nadar, mesti dia mendatangkan niat kefarduan sholatnya. Apa sih sholat nadar? Contoh sholat nadar tuh begini. Sakit nih, pas sakit di rumah sakit tuh ngomong dia, kalau nanti sembuh mau sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat itu tidak jadi sunat lagi karena menjadi fardu sebab dia nadar. Atau gini, kalau nanti sembuh saya mau sholat duha 8 rakaat. Itu sholat duha kan statusnya apa? Sunat. Tapi ketika dinadarkan maka menjadi wajib. Maka harus nyebut apa? Fardiyah. Karena membayar nadar. Paham ya? Jadi sholat sunat yang awalnya berstatus sunat, ketika dijadikan nadar maka itu menjadi fardu. Satu itu. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karotibatin audata sababin kastiqain wajaba fiha syai'ani ahaduhuma qasdul fi'li ayniyatu fi'li sholati wa saniha at-ta'yinu fayu'ayyinu qabliyatan wa ba'diyatan. Kedua, apabila sholatnya itu sholat sunat yang punya waktu, seperti sholat sunat rawatib.
Sholat sunat rawatib itu sholat sunat yang berdampingan dengan sholat fardu. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Tadi kan yang dibahas tadi itu mah untuk sholat apa? Fardu. Ini yang sekarang dibahas sholat sunat rawatib. Niatnya seperti apa? Ketentuannya itu apabila sholat-sholat yang punya waktu seperti sholat sunat rawatib, atau data sababin, sholat yang mengandung unsur sebab, ada sebabnya dia sholat. Seperti mana? Kastikoin, sholat istisqo, minta hujan. Itu makan sholat tuh karena minta hujan. Tidak ada sholat istisqo kalau tidak sedang minta hujan. Mana lagi sholat gerhana? Sholat itu kan kalau gerhana. Kalau tidak gerhana mah tidak ada sholat apa? Gerhana. Disebutnya data sababin, karena ada penyebab. Nah, sholat-sholat semacam itu, sholat rawatib, sholat yang ada sebab, kewajiban dalam niatnya itu dua perkara. Pertama, qasdul fi'li, nejak melakukan sholat itu. Yang kedua, menentukan, menyebut, ditentukan, ta'yin disebutnya, apakah ini qobliyah ataukah ini ba'diyah. Kalau qobliyah sebut qobliyatannya, kalau ba'diyah sebut ba'diyatannya. Paham ya? Umpamanya usolli sunatan qobliyatal isya. Nah gitu, disebut apanya? Qobliyatannya. Usolli sunatan ba'diyatal isya. Ada juga yang usolli sunatan usolli qoblal isya'i gitu ya, sunatan lillahi ta'ala. Yang penting ada unsur itu. Satu, sejak mengerjakan apa? Sholat, menyengaja. Kedua, menyebutkan qobliyatan atau ba'diyatan atau istisqoan atau lain-lainnya kalau punya sebab. Ta'yin disebutnya. Nah, misalnya qobliyah duhur, ba'diyah duhur, maghrib, isya dan seterusnya. Sebab li'anna likulli qobliyatan wa ba'diyatan, karena disebutnya setiap satu itu di antara duhur, maghrib, isya, ada qobliyah, ada ba'diyah. Beda dengan subuh dan asar. Kalau subuh dan asar tidak harus pakai qobliyah dan ba'diyah, karena tidak ada ba'diyah. Cukup usolli sunatal asri. Nah, jadi nggak usah usolli sunatan qoblal asri, nggak usah, karena tidak ada ba'diyatal asri atau sebelum subuh yang disebut qobliyatas subhi. Cukup usolli sunatas subhi, tidak perlu menyebut usolli sunatan qobla subhi, karena tidak ada ba'diyah. Paham ya? Gampang ya. Nah, beda dengan sholat sunat subuh dengan sholat sunat asar. Lagi wa fitron wa adha, ini diatapkannya ke qobliyatan ya, jangan diatapkan ke subhi wal asri. Ini nanti jadi tidak ada ta'yin. Juga orang yang sholat wajib ta'yin, menentukan, menyebut. Nah, tentang apa? Yaitu menyebut jenis idnya, apakah idul fitri atau idul adha. Jadi tidak cukup kalau begini usolli sunatal id. Nah, nggak cukup tuh niat begitu, harus disebutkan fitri dan adha. Kenapa? Karena ada pilihan, ada idul fitri, ada idul adha. Kalau idnya cuma satu nggak seumur-umur, tiap tahun tuh cuma satu idnya fitri doang, tidak perlu menyebut fitri. Tapi karena ada dua id, dua lebaran, idul fitri, idul adha, maka harus disebut idnya id apa ini. Yang nanti id apa nih? Yang kurban-kurban nih. Idul adha. Udah dapat sapinya belum? Wah, cepetan, ya kan? Udah buru-buru. Nah, jangan udah 2 hari lagi baru nyari sapi, repot juga nanti. Udah susah kan, di sini jauh nyari sapi ya.
Mudah-mudahan bapak-bapak para jamaah duitnya lancar supaya pada bisa berkurban ya. Masa mau dikurbankan tah? Kalau sapi nggak ada, apa mau ganti orang? Insya Allah ada, amin. Nah, kurban yang banyak lah ya, yang banyak. Nah itu. Atau juga seperti sholat gerhana tadi disebut, sholli sunatan li khusufil qamar, li khusufi samsi li khusufil qamar, disebutlah seperti itu maksudnya. Wala yustaratu niyatun nafiliyati li anna nafliyata mulazimatun li nafli. Tidak apa-apa tidak disebut sunatannya juga, karena sudah pasti wong itu sholat apa? Sunat. Tetapi baltusanu, bahkan itu hanya disunatkan bikhilafil fardiyati, beda dengan menyebut keparduan. Kalau itu mah karena memang sholat fardu. Nah untuk sholat sunat tidak mengapa, di sini tidak disebutkan sunatan lillahi ta'alanya, tetapi menyebutkan itu adalah sunat. Sudahlah, lewat ya. Wa in kanat nafilatan mutlakon. Ketiga, apabila sholat sunatnya itu sholat sunat mutlak. Sudah pernah dijelaskan ya, sholat sunat mutlak itu apa? Yang bukan rawatib. Sholat sunat yang belum ada namanya. Saking resepnya sholat, udah habis nih sholat-sholat lain nih. Tahajud beres, istikharah beres ya. Apalagi sholat tasbih beres, duha apalagi udah habis semua sholat-sholat. Masih pengen sholat, sholat saja. Sholatnya sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat mutlak. Disebut mutlak tuh karena tidak ada embel-embel nama lain. Kalau duha kan ada duhanya, tahajud ada tahajudnya. Seperti air mutlak. Air mutlak itu yang belum terkontaminasi nama lain. Kalau air teh bukan air mutlak, kopi bukan air mutlak karena sudah menjadi air teh, air kopi. Nah yang masih belum tercampur apa-apa namanya itu air mutlak. Sholat sunat pun demikian, yang belum terkontaminasi nama lain namanya sholat sunat mutlak. Bagaimana niatnya? Apakah ya tadi? Tidak. Tadi fardu sudah, sholat sunat muaqqatatah sudah. Kalau sholat sunat wajaba qasdul fi'li faqat. Cukup neja atau sejak melakukan sholat saja cukup. Sholli sunatan, Allahu Akbar, cukup tuh, ya kan? Tapi boleh pakai apa? Pakai tadi lillahi ta'ala boleh pakai mustaqbil kiblat boleh, tapi semua itu namanya sunnah dalam niat. Yang paling pentingnya usolli sunatan rakaataini, Allahu Akbar, gitu udah cukup. Itu untuk sholat sunat apa? Mutlak. Ai pahasabun wa yulhaqu bihadu sababin yugni anhu ghairuhu wa katahiyatin wa sunatin. Dihitung, disamakan dengan itu sholat sunat mutlak apa? Du sababin. Sholat du sabab yang punya sebab. Ghairuhu atau goeru selain dusabab katahiyatin, seperti sholat sunat tahiyatal masjid. Jadi kalaupun itu hanya disebut usolli sunatan, niatnya tahiyatul masjid jadi saja itu. Karena itu disamakan dengan apa? Seperti sholat sunat mutlak. Atau syukrul wudu, atau wastikharatin wa ihramin, sholat istikharah, sholat ihram, sholat tawaf, sholat masuk ke rumah, sholat keluar rumah. Suka sholat nggak kalau masuk ke rumah? Pulang dari masjid sholat sunat gitu. Nanti mau pergi dari rumah sholat sunat. Suka begitu nggak? Enggak ya. Padahal mah lebih bagus memperbanyak sholat sunat itu di mana? Di rumah. Qobliyah di rumah, ba'diyah di rumah. Di sini mah fardu saja. Rasul juga kalau sholat sunat itu di mana? Di rumah. Pakai juga kanjanya di masjid.
Satu, mungkin di rumah tidak ada tempat sholat. Kedua, takut dianggap enggak sholat sunat sama orang. Gitu ya. Takut dianggap enggak apa? Sholat sunat. Padahal mestinya perbanyak sholat sunat di mana? Di rumah. Supaya rumah itu menjadi tempat ibadah gitu. Maksudnya ya. Tapi ya kalau susah mah nggak ada tempatnya ya, janganlah. Nanti malah sholatnya di atas ompol anak kan jadi repot. Aduh, kadang-kadang kan lagi sholat ada kastro lewat ya. Kalau sempit, nah. Kalau leluasa mah enggak lah ya. Nah, syukur ada tempatnya. Kalau tidak ada mah ya di masjid saja ya. Nah ini wala hajata ila ta'yinin li hamlihi 'alal mutlaq, itu semua tidak dibutuhkan untuk ta'yin, menentukannya ya, untuk ta'yin. Walam anau yamtani'u jam'u sholataini biniyatin walau naflan maqsudan amma ghail maqsudi katahiyatin masjidin wastiharatin wa ihramin wa tawafin wa sunatin wudu'i guslin fayajuju jam'uhuma. Ini harus dijelaskan ini. Ingat, jangan mensatukan, mengumpulkan dua sholat dalam satu niat sekalipun sholat sunat. Paham maksudnya? Dua sholat niatnya disatukan. Menyatukan, mengumpulkan dua sholat dalam niat yang satu. Saya sengaja bawa kitabnya nih. Karena di sini tidak diperpanjang penjelasannya, kalau baca ini saja nanti puyeng. Saya bawa al-asbah wan nadhair. Kita jelaskan biar ngerti, jadi nggak nanya lagi ya. Karena ini nanti akan berhubungan dengan puasa Syawal dan qada nih urusannya. Boleh nggak tuh satu niat menjadi dua, satu puasa menjadi dua puasa, dua niat kan? Nah, bagaimana, boleh apa tidak? Nah, ini mari kita ngajinya rada diperbanyak ya. Kata di sini kata Syekh Nawawi, annahu yamtani'u jam'u sholataini biniyatin. Sesungguhnya tidak boleh, yamna'u itu tidak boleh lah, terlarang ya. Apa, mengumpulkan dua sholat dengan niat yang satu sekalipun itu sholat sunat. Maksudan, yang dimaksud. Adapun yang ghair maksud, tadi kan ada niat-niat yang beda-beda tuh. Sholat sunat yang disebutkan maksudnya qobliyah, ba'diyah tadi ya. Ada yang non maksud, sholat sunat aja gitu. Nah, amma ghairul maksudi katahiyati masjidin wastikharatin wa ihramin wa tawafin wa sunatin wudu'in au guslin fayajuju jamuhuma. Adapun salat tahiyatul masjid, salat istikharah, salat ihram, salat tawaf, sunat wudu, salat sunat au guslin adus fayajuju jamuha, boleh itu mah. Dua sholat disatukan dalam satu niat. Udah pernah belum? Nah, nanti mah jadi bisa nih ya. Waduh, di sini penjelasannya disebutkan dalam kitab Asbah wan Nadhair, supaya jelas nih ya, supaya jelas. Asbah wan Nadhair karangan Imam Suyuti. Coba. Nanti tadi sudah saya ringkes nih. Jadi kalau mau ngaji tuh Pak, siangnya tuh saya buka kitab dulu. Takut salah. Jadi kira langsung baca-baca aja, enggak lah, teliti dulu. Aduh, ini apa nih, ini bagaimana gitu ya. Itu ngajar tuh, ngomongin ceplok nanti salah. Dikatakan di sini, summa litasriki fin niyati nadhairun wa dhabituha aqsamun. Menggabungkan niat. Nah, kata Imam Suyuti, menggabungkan niat, satu niat untuk dua ibadah, itu ada ketentuan-ketentuannya, ada ukuran-ukurannya. Artinya tidak semuanya. Paling tidak beliau di sini membagi aksamun, membagi kepada beberapa bagian sampai 5 bagian. Nah, kita ya baca satu. Nah,
Summa litasriki fin niyatin nadhairun wa dhabitu aksamun. Untuk ketentuan menggabungkan niat ada beberapa ketentuan. Wa dhabituha aksamun. Pertama, yang ke-1, tadi ada 5 bagian. Yang pertama, niat ibadah. Niat ibadah disatukan dengan niat ibadah kepada Allah, ya, niat ibadah kepada Allah disatukan dengan niat bukan kepada Allah. Jadi menggabungkan satu niat ibadah dengan niat yang bukan ibadah. Mana contohnya? Ini membatalkan dua-duanya. Jadi kalau ada niat semacam itu, maka itu batal kedua-duanya. Contoh, misalnya, contoh menyembelih hewan kurban atau akikah lah gitu ya. Nah, tujuannya lillahi ta'ala, untuk Allah. Tetapi diselipkan juga niat persembahan kepada demit. Wah, umpamanya ya, zaman sekarang udah nggak ada begitu kali ya. Artinya di situ ada 2 niat. Satu niatnya karena Allah, ibadah berarti kan. Yang kedua niatnya bukan ibadah. Wong untuk apa? Demit. Maka ini membatalkan semua niatnya. Artinya niat ibadahnya menjadi batal. Itu yang pertama ya. Bahkan haram ya. Haram memakan sembelihan yang dipersembahan untuk demit, ya kan? Wah, tapi sayang nih kambing, jangan dimakan. Wong itu mah apa? Di dalam Qur'annya sudah jelas ya, tidak boleh dimakan. Itu persembahan untuk apa? Untuk demit, nggak boleh. Ngerti demit? Yang begitulah yang tidak jelas itu demit namanya. Itu pertama tuh. Nah, contoh kedua. Jadi terkadang membatalkan niat ibadah. Terkadang juga tidak membatalkan niat ibadah. Contoh, di sini dikatakan contohnya, ini menggabungkan niat ibadah dengan niat bukan ibadah. Mana contohnya? Contohnya niat wudhu atau mandi junub. Kan pakai niat tuh. Mandi junub kan pakai niat. Wudhu juga pakai niat. Tetapi dalam hatinya juga diselipkan niat yang bukan ibadah. Apa itu? Tujuannya at-tabarrud, agar badan dingin gitu. Kalau yang tadi makan buat nyembelih, buat karena Allah sama buat demit. Ini mandinya mandi apa? Jinabah, mandi wajib. Tapi di hati supaya badan dingin, sekalian niat jinabah gitu. Jadi apa tidak tuh? Nah, kata Imam Suyuti, hal semacam contoh yang ini maka itu jadi. Boleh gitu mah ya? Boleh. Nah, untuk ibadah dan niat mandinya untuk mendinginkan badan. Menurut pendapat yang lebih sahih mengatakan wudunya dan mandinya itu adalah sah. Walaupun ada niat yang bukan ibadah. At-tabarrud hasilun qasadahu amla falam yaj'al qasdu syarikan wa tarkan lil ikhlas bal huwa qasdun lil ibadati ala hasabi wuqiha li anna min daruratiha husul tabarrud. Jadi ada pendapat yang paling sahih adalah membolehkan atau mengatakan bahwa itu adalah sah. Kedua, menggabungkan niat menggabungkan 2 niat dalam satu perbuatan. Al-qismus sani ayanwiya, niat ibadah fardu disertai dengan ibadah sunat. Yang kedua nih, niat ibadah fardu disertai dengan ibadah sunat. Ini sudah dibahas kemarin bulan Syawal, ya. Waktu musim puasa Syawal. Karena ada yang nanya,
Boleh nggak katanya niat kodok? Ya kan, ibu-ibu yang nanya juga ya. Kalau bapak-bapak mah kan nggak ada yang punya hutang puasa kan? Masa bapak-bapak punya hutang puasa? Ibu-ibu yang biasa punya apa? Hutang puasa. Nah, boleh nggak niat kodok dengan niat puasa sunat Syawal? Ini sudah dijawab kemarin bulan Syawal. Nah, tapi sekarang sebut lagi lah. Niat ibadah fardu disertai dengan ibadah sunnah, maka hukumnya ini diperinci menjadi 4 bagian. Yang pertama, kalau ibadah fardu dan sunnah sah dan tidak batal. Seperti tadi, niat kodok puasa Ramadan dengan niat puasa Syawal, ya kan? Nah, itu jadi ibadah fardu dengan ibadah sunat. Kedua, sah untuk yang fardu saja. Nah, ini mana? Kudu diingat-ingat nih ya. Sahnya itu untuk yang fardu saja. Ibadah sunatnya batal. Contoh, niat haji untuk ibadah fardu dan untuk ibadah sunnah, yang jadinya fardunya saja. Jadi pokoknya kita nih hajian, pas hajian sekarang nih niatnya nih 2. Satu niat ibadah haji fardu, terus di dalam hati itu niat ibadah haji sunat. Tidak jadi yang sunatnya, yang jadinya itu yang fardunya saja. Serakah amat sih ya. Gitu ya, sekali berangkat pengen dapat banyak ini ya. Nah, gitu. Yang ketiga sah bagi yang sunnahnya saja. Contoh, seseorang mengeluarkan zakat umpamanya 1 dirham. 1 dirham itu berapa sih? Ya. Atau 5 dirham lah satu makagok, ya takut nggak ada duitnya. Seseorang mengeluarkan zakat 5 dirham. Ya, bangsa 22.000 lah. Zakat nih Pak DKM gitu ya. 5 dirham 22.000. Ini yang jadinya zakat kan wajib, yang jadinya sunat apa itu? Sodakoh. Ini niat zakat, niat sodakoh, yang jadinya apa? Sodakoh. Kenapa? Duit segitu mah nggak cukup buat zakat. Zakatin apa? Buat fitrah juga nggak masuk ya. Fitrah saja berapa kemarin? Nah itu. Jadi kalau niat fardu digabungkan dengan niat sunat, ada yang sahnya itu bagi yang sunatnya saja. Seperti orang niat zakat, wajib kan zakat, dengan niat sodakoh dengan uang 20.000 umpamanya, maka yang jadinya itu yang sunatnya apa itu? Sodakoh. Kemudian yang keempat itu keduanya tidak sah. Wah, dua-duanya ini mah tidak sah. Mana itu? Yang kedua-duanya ibadah itu tidak sah, yaitu kalau fardu atau sunnahnya batal. Contoh, makmum masbuk, datang sholatnya itu belakangan ke sini ya. Begitu sampai di dalam masjid, imam sedang ruku, kan dia ada tanda-tanda langsung apa tuh? Ruku. Begitu sami Allahu liman hamidah, dia diniatkan takbiratul ihram dengan niat berdiri dari ruku. Dua-duanya tidak benar itu mah ya. Ya kan? Kalau takbir kan sunnah ya, sunnah. Nah, sedangkan niat takbiratul ihram itu wajib. Dua-duanya tidak sah, dua-duanya batal. Jadi nggak boleh. Kalau kemarin kan niat turun ruku karena lutut gatel gitu kan, tanggung gatel langsung aja apa? Ruku. Nah, itu tidak sah. Atau bangun ruku karena kaget gitu kan, berarti ada 2 unsur niat di situ tuh, tidak sah. Lah ini contohnya orang sholatnya masbuk, datangnya belakangan. Begitu datang imamnya sedang ruku, dia langsung ikut ruku.
begitu di imam bangun dari apa? Ruku, dia Allahu Akbar, niat takbiratul ihram, tidak sah dua-duanya. Artinya takbiratul ihramnya tidak sah, terus takbir sunatnya juga tidak sah. Dua-duanya itu tidak sah. Nah, itulah ya. Itu model-model bagian-bagian dalam penggabungan apa? Niat. Yang ketiga, al-qismus salisu ayyanwiya ma'al mafrudati fardhon akhara. Pembagian ketiga adalah niat ibadah fardu disertai niat ibadah fardu lainnya. Lah, ini kategori yang ketiga ini menggabungkan niat fardu dengan fardu yang lain. Beliau mengatakan ini tidak terjadi kecuali dalam haji dan umroh. Beliau mengatakan selain haji dan umroh, ketentuan ini juga berlaku pada niat mandi wajib disertai niat wudu. Contoh, kita ini mandi wajib, mandi jinabah. Sekalian mandi wajib, dia niat apa? Wudu. Karena kan begitu wudu juga semua anggota wudu akan kena air ketika mandi, betul? Nah, niat mandi wajib disertai niat wudu. Keduanya sah menurut pendapat yang sahih. Yang penting nanti pada wudunya membuat tertib. Artinya lagi mandi pakai shower kali mandinya ya, cuci muka segala macam gitu. Itu kedua-duanya bisa sah. Jadi niatnya bareng, begitu jebrus mandi, niat adus sekaligus niat wudu. Yang penting nanti wudunya itu memakai tertib, karena harus ada tertib. Yang keempat, ar-rabi'u annahu yanwiya ma'an nafli naflan akhara fayasulani. Pembagian keempat, niat ibadah sunnah disertai ibadah sunnah lainnya, maka keduanya tetap sah. Ini penggabungan dua niat ibadah sunnah. Contoh, mandi dengan niat untuk sholat Jumat dan sholat Idul Fitri. Umpamanya lebarannya hari Jumat, ya kan? Kan mau Jumatan sunat mandi, mau Idul Fitri juga sunat mandi. Pikir-pikir dia, kalau mandi 2 kali ini boros bayar PAM. Begitu pagi-pagi mau Idul Fitri, niatan aja, niat mandi Idul Fitri, niat mandi sholat Jumat, sah dua-duanya. Gitu ya. Ya walaupun tidak pernah begitu, kalau tahu ilmunya kan mending aja ya. Mending aja gitu kan. Nah. Atau contoh niat puasa Arafah di hari Senin. Kan kalau hari Arafah orang-orang wukuf tuh, kita sunat puasa. Yang wukuf mah jangan puasa, mau mati. Orang yang wukuf mah jangan puasa. Kita yang tidak berangkat hajinya puasa. Percis hari Arafahnya itu hari Senin umpamanya. Niat puasa hari Senin kan sunnah tuh. Dengan niat puasa sunat Arafah, 1 hari puasa, 2 niat puasa, itu cakep. Jadi dua-duanya dapat pahala keduanya. Alhamdulillah. Cuman belum pernah begitu tuh ya. Sekali-kali lah ya. Nah. Dah. Yang kelima, biar cepat bubar lah. Al-khamisu ayyanwiya ma'a ghairil ibadati syai'an akhara ghairaha wa huma mukhtalifani fil hukmi. Pembagian yang kelima, niat sesuatu selain ibadah disertai dengan sesuatu yang lain, maka hukumnya diperselisihkan. Niat yang bukan ibadah dengan niat yang bukan ibadah juga. Contoh, ya niatnya itu 2, bukan ibadah dua-duanya niatnya. Contoh, seorang suami ngomong kepada istrinya, ngomong talak dan ngomong dihar. Wah, ulangi. Suaminya itu berkata kepada istrinya antara talak dan dihar.
Tahu talak? Kalau talak mah udah apa ya? Dihar apa sih dihar? Dihar itu menyamakan istri dengan ibu kita. Anti alayya kadzohri umi. Nah, punggungmu seperti punggung ibuku, tanganmu seperti tangan ibuku, badanmu seperti badan ibuku. Pokoknya badan lah. Itu kalau suami ngomong begitu kepada istrinya, haram tidur bersama sebelum ia membayar kifarat. Beda dengan talak. Kalau talak mah putus, cerai. Kecuali dia rujuk nanti setelah sebelum masa habis iddah. Kalau dihar itu harus bayar kifarat. Kalau kita ngomong gitu ke istri, kok badanmu seperti badan ibu? Nah, itu wajib kifarat. Saya menyamakan istri dengan ibu. Kalau ibu kan haram dinikah, ya kan? Nah, kifaratnya bagaimana? Satu, memerdekakan budak. Ini harus dicoba dulu. Cari ke Arab gitu, bawa duit yang banyak. Wah, berapa harganya? 1 miliar, bayar. Merdekakan, kamu merdeka, baru tuh boleh bareng lagi sama bininya tuh. Masal, jadi jangan ngomong sembarang ya. Waduh, enak saja ngomong sembarangan dengan istri, ternyata pelanggaran. Kalau kita bersatu, zina tuh hukumnya. Ada yang begitu. Wih, jangan sampai ya. Aduh, tidak mampu merdekakan budak. Satu, tempatnya jauh, duitnya kurang. Di sini udah nyiapin 1 miliar, nyampe sana naik harga budaknya, harga abidnya naik, harga amatnya naik. Gagal. Kalau gagal memerdekakan budak, maka ada tahap kedua kifaratnya, itu puasa 2 bulan terus menerus. 60 hari berarti ya. 59 batal, ulangi itu dari 1. Sama dengan suntik TBC. Suntik TBC kan kalau gagal ulangi katanya ya. Nah, 60 hari terus 2 bulan. Jangan batal. Kalau batal, hitungan kembali ke angka 1. Waduh, udah diulang beberapa kali, gagal terus, gak sampai 2 bulan. Memberi makan kepada 60 miskin. 1 miskin 1 mud. 1 mud itu 7 on lah, atau 6 on lebih lah. Nah, ini mah ringan, tapi jangan langsung ngambil yang mana? Yang ringan, yang berat dulu. Cari budak dulu son. Jual kebun kayak, jual sepeda kayak, ya kan? Nah, udah nggak mampu merdekakan budak, apa? Puasa 2 bulan. Coba 2 bulan batal. Di hari ke-59 ulangi, coba lagi. Batal hari ke-40, ulangi lagi. Batal lagi hari ke-45, ulangi lagi, terus saja. Udah soak, ampun, tidak sanggup. Udahlah, ngasih makan ke orang miskin, 60 miskin, 1 miskin 1 mud, alias 6 on lebih atau 7 on. Baru tuh beres itu nyampur lagi sama bini itu. Makanya jangan sembarangan. Kamu kayak ibuku, waduh, repot urusan tuh. Begitu doang tuh. Nah, ini dua-duanya bukan ibadah. Bagaimana kalau si suami mengatakan itu kepada istrinya antara talak dan dihar? Nah, pendapat yang lebih sahih mengatakan suami diminta untuk memilih dari talak atau dihar. Nah, karena dua-duanya terucapkan, ente mau pilih mana? Gitu. Pilih talak, cerai loh. Jandanya gua kawin loh nih. Kacau ini ya. Nah, mau pilih talak silakan, mau pilih dihar juga silakan. Nah, jadi mana yang nanti dipilih oleh suami itu yang terjadi. Misalnya suami milih talak, berarti yang jadi perceraian. Kalau suami milih dihar, siapkan apa? Kifarat, gitu aja. Nah, pendapat yang kedua menyebutkan talak yang sudah sah. Pendapat kedua ini, ketika terjadi 2 ucapan talak dan dihar, maka kata Imam Suyuti yang jadi itu talak. Sebagian pendapat begitu, karena talak sudah terbentuk, sudah terjatuh. Itu talaknya itu sudah disebutkan, sudah sah. Karena talak lebih kuat daripada dihar hukumnya.
Itu ya. Itu ketika ada dua niat yang digabungkan dalam satu perbuatan, maka tadi perinciannya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.